Halo guys, WhatsApp bro, WhatsApp geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Chen Pukis Sonjet. Oke bro, kali ini saya akan sedikit berbagi informasi dan sesuai apa yang saya tahu terkait penggunaan aroma pada bangunan, terkhusus bangunan-bangunan yang baru. Sebelum kita lanjut guys, ada beberapa pemahaman saya tentang penggunaan aroma di sebuah bangunan, baik itu dengan yang diolah secara pribadi maupun dengan membeli yang di toko. Tapi semuanya saya kira kawan-kawan sudah tahu fungsi dan manfaatnya, tidak menutup kemungkinan kawan-kawan juga sudah melakukan diskusi atau pertanyaan lebih lanjut kepada pembuat aroma itu sendiri, terkhusus apapun mereknya. Jadi begini bro, banyak yang mengatakan bahwa penggunaan aroma di sebuah bangunan itu tidak penting. Saya katakan betul. Banyak juga yang mengatakan terapi aroma pada sebuah bangunan itu sangat penting. Saya katakan juga memang betul. Tergantung sisi pandang kawan bagaimana menyikapinya. Secara pribadi saya sangat meyakini, bukan hanya di bangunan-bangunan yang kita observasi maupun kita kerjakan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berbagi dan membagikan video ini. Silahkan dibagi kalau memang merasa bermanfaat. Jadi kembali ke topik guys. Jadi saya sangat meyakini bahwa sebuah aroma punya peran penting pada proses adaptasi burung. Yang pertama, saya sedikit akan membahas masalah bangunan yang baru guys. Bangunan baru ini tantangan terberat kita adalah di satu tahun bahkan menuju ke 2 tahun. Tantangan terberat kita adalah di mana bangunan-bangunan baru yang seperti ini masih memiliki daya bau dari material-material yang digunakan, baik itu semen, baik itu kayu. Apalagi mengingat guys, bangunan walet ini adalah bangunan yang tertutup. Yang tertutup tidak seperti rumah-rumah kita yang punya banyak jendela dan punya banyak pintu juga. Nah, pandangan saya di sini ketika ada sebagian orang mengatakan sebuah aroma itu tidak penting, nah kemungkinan memang bisa jadi. Tapi sebuah aroma bagi saya sangat penting sekali, asalkan konsisten guys. Karena selain kita mengandalkan DNA daripada suara, saya sangat meyakini bahwa penggunaan aroma tertentu dengan yang memiliki daya khas aroma, memiliki power daripada aroma, termasuk daya efek bertahannya di bangunan, menurut saya punya peran penting. Karena tujuan kita adalah yang pertama memanipulasi bau material di bangunan. Itu yang pertama. Karena tantangan kita di tahun pertama ini tidak lain berhadapan dengan bau-bau material. Ingat bro, bangunan walet adalah bangunan tertutup. Jadi bukan berarti saya berbicara seperti ini mengajak atau memaksa kawan-kawan untuk menggunakan aroma, tidak. Tapi saya sangat yakin kawan-kawan lebih bijak, kawan-kawan lebih pintar mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Dan berikutnya, apakah
penggunaan aroma akan secara kontinu pada sebuah bangunan menurut saya sangat perlu, guys. Sangat perlu, karena di sisi lain kita mengandalkan DNA daripada identitas bangunan kita. Tatkala ada trouble, ada permasalahan pada sebuah sistem audio atau human error, salah satu yang untuk memberi ciri khas bangunan kita adalah aroma. Karena saya sangat meyakini, guys, identik sebuah bangunan tidak terlepas daripada suara, tidak terlepas daripada aroma. Entah itu aroma sarang, entah itu aroma kotoran burung atau tai walet, entah apa-apalah yang kita pakai di bangunan itu sendiri. Tujuan kita menggunakan itu menurut saya pribadi ini sangat punya ciri khas pada sebuah bangunan. Ketika terjadi human error atau trouble pada sebuah sistem audio kita, dikala kita di luar atau sedang dalam bepergian, jadi burung ini masih mengenali rumahnya. Dan yang kedua, seperti penggunaan lampu pada sebuah LMB itu juga menandakan sebuah identitas sebenarnya, karena pertimbangannya masalah human error tadi. Human error bisa karena flash disk trouble, amplinya tidak berfungsi normal. Nah, ini sebuah identitas. Karena jangan juga kita percaya kepada sebuah elektronik secara 100%, apalagi di bangunan walet ini yang artinya on 24 jam. Mungkin kalau TV di rumah dan sebagainya ada waktunya kita untuk mematikan, tapi kalau audio pada sebuah bangunan walet 24 jam itu. Jadi kawan-kawan, banyak yang menanyakan apakah sebuah aroma bisa memanggil burung, apakah sebuah aroma bisa memberikan dampak yang positif pada perkembangan reproduksi burung. Saya katakan di sini semua tergantung dari kawan-kawan menyikapi. Karena memang di semua profesi kita ada yang menyarankan menggunakan aroma, ada juga yang tidak menyarankan menggunakan aroma. Tantangan kita terberat dalam sebuah aroma ini, bro, terus terang yang saya banyak ketemukan ini adalah tidak adanya konsisten, tidak ada konsisten dalam penerapan. Kenapa saya bilang kita ini bersifat ingin membentuk suatu ciri-ciri atau sebuah identitas atau identik sebuah bangunan tidak terlepas dari bau itu sendiri. Nah, ini yang kadang membuat kita dalam pengaplikasian selalu tidak konsisten. Tidak konsisten yang saya maksud adalah sudah menggunakan aroma A, dihajar lagi pakai aroma B. Sudah menggunakan aroma B, dihajar lagi pakai aroma C. Jadi masalah kebiasaan, ini masalah kebiasaan, sama seperti kita. Biasanya kita pulang pergi di suatu titik akses yang kita lalui, ketika ada palangan atau sesuatu yang mengenai kepala kita, kalau kita lewat terus di situ, pasti kita akan ingat itu barang. Nah, logikanya seperti itulah. Karena saya sangat meyakini walet ini instingnya luar biasa dan daya takutnya sangat tinggi, dan proses daya adaptasinya juga bisa cepat. Itu yang saya meyakini sebuah penggunaan aroma pada bangunan. Tapi di sini kawan-kawan, artinya semua kembali kepada kawan-kawan, apalagi terkhusus buat kawan-kawan yang sudah panen dalam teknik aplikasi aroma ini juga bisa mengurangi daya stres pada burung di saat sarang-sarangnya kita ambil. Itu juga punya andil besar. Kalau saya pribadi,
Saya tidak tahulah pandangan yang lain, mungkin mereka punya alasan tersendiri, tapi secara pribadi saya sangat meyakini sebuah aroma itu punya peran penting untuk proses adaptasi yang lebih cepat. Karena memang untuk memaksa sebuah sifat alami burung untuk bereproduksi tidak ada seorang pun, tapi ketika kita berusaha membuat proses adaptasinya lebih cepat, mungkin itu masih masuk akal menurut saya. Jangan percaya juga seperti aroma saya tidak bisa memanggil burung. Penggunaan aroma ini adalah hanya pendukung internal, pendukung sebuah identik bangunan, ciri khas bangunan, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada paksaan bahwa harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai ini dan itu. Jadi buat kawan-kawan, kawan-kawanlah semua yang paling bijak dalam teknis aplikasi, baik berbagai macam jenis, tinggal kawan-kawan saja yang aplikasi. Oke guys, kita langsung ke teknis aplikasinya. Oke, cekidot. Saya menggunakan jadi satu cap itu guys, satu cap saya perlu cairan perangsang birahi 3 botol. Karena ini yang biasa kita pakai di bangunan baru yang sudah produktif, mau yang stuck apa semua kita pakai. Karena pada dasarnya saya meyakini ada 3 unsur sebuah aroma, yaitu dari sarang itu sendiri, kedua dari kotoran itu sendiri, dan yang ketiga dari telur walet itu sendiri. Karena itulah yang dihasilkan oleh walet. Yang diproduksi oleh walet adalah sarang, kotoran, dan telur. Kawan-kawan tinggal pilih yang mana yang mau digunakan. Kebetulan produk kita adalah menggunakan sarang, fermentasi daripada sarang. Oke guys, ini nanti kita review guys. Ini salah satu bangunan yang punya kelembapan upper. Ini salah satu teknik atau strategi yang kita lakukan, yaitu memaksimalkan pencahayaan pada area void biar mengurai kelembapan yang ada di lantai dasar. Karena memang ini tidak dicor tanah. Nah ini guys, tidak dicor. Oke bro, saya aplikasikan dulu guys. Kita lanjut guys. Jangan lupa guys, pakai diamond apapun yang diyakini. Jadi langsung dicampur sekali jalan. Untuk satu cap ini saya menggunakan 3 botol. Untuk teknis aplikasinya jangan disemprot ke sirip. Semprotkan kepada area dinding, lantai, dan void, itu saja. Karena kualitas sirip harus kita nomor satukan. Jangan sampai menyemprot sebuah parfum di sirip bisa memicu atau membuat ada biang jamur pada sirip. Ini parfum untuk walet ya guys. Untuk walet, jangan untuk manusia. Jadi kadang ada kawan-kawan yang menanyakan kenapa parfumnya bau? Ya karena untuk walet, bukan untuk dibawa ke undangan. Satu liter ini campurannya 5 liter air. 4 liter air. Kebetulan untuk bangunan ini saya menggunakan 3. Jadi satu cap 15 liter.
Siap. Langsung campur diamond guys, diamond konta 780 demand, super killer, semua bisa. Di hari ke-13 kita hari ini guys, finish. Tinggal orang yang punya bangunan lagi mau diselamatin atau bagaimana, atau mau langsung di on, terserah. Nanti kita akan review di YouTube untuk dokumentasi kita, mulai dari luar sampai ke bagian dalam, teknik strateginya nanti kita review di YouTube. Oke, 3 botol guys. 3 botol mana lagi yang ini? Jadi cairan perangsang birahi ini guys adalah kemasan ekstrak, wajib dicampur dengan air karena aromanya sangat tajam sekali, sangat kuat sekali, makanya harus campur air lagi. Oke bro, terima kasih. Aplikasinya semprot dinding, semprot lantai, dan area void yang seperlunya. Ingat, sirip tidak boleh disemprot dengan parfum karena bisa memicu biang jamur, bisa memberikan plek pada sirip yang akan membuat aromanya sedikit bermasalah kalau burung beradaptasi di sirip. Terima kasih. Ini informasi yang bisa saya sampaikan. Kita naik ke aplikasi.